Ya, Smart Listeners, kurang lebih 1,5 tahun kita ada pandemi melanda Indonesia. Tentunya selama pandemi melanda Indonesia ini ada banyak dampak yang ditimbulkan. Semua sektor usaha ikut terdampak dan salah satu usaha yang tetap survive ya, walaupun di tengah pandemi virus corona, Smart Listeners, salah satu usaha ini adalah minuman kesehatan Turkish Propolis Rukia dari Kava Brandar ya. Dan untuk sore hari ini Smart Listener kita akan berbincang-bincang tentunya di Senin Inspirasi. Untuk hari ini sekali lagi dan kita akan berbincang bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu ya. Di sini sudah ada Pak Adrianto, founder Kava Brandar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini sempat ya tadi ya dari Pak jadinya Kak ya. Iya. Biar lebih semangat ya. Iya. Baik, dan juga sore hari ini kita sudah ada Pak Ishak Pak lagi Kak Ishak Munajah ya. Ini founder Kavapreneur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Ya. Ini sehari kita merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-76 tahun ya, tentunya ini terus mengobarkan semangat ya. Baik, dan untuk hari ini di Senin Inspirasi kita akan ngobrol 1 jam ke depan ya, Smart Listener. Kita akan mengetahui lebih banyak lagi nih tentang minuman kesehatan Turkish Propolis Rukia dari Kava Brandar ya. Tapi sebelum kita masuk nih untuk mengenal lebih banyak lagi minuman kesehatan Turkish Propolis Rukia dari Kava Brandar ini, mungkin di awal nih ya dari Pak Adrianto dulu nih. Dari Kava Brandar ya, ini baru dengar nama Kava Brandar. Mungkin bisa lebih di gambaran sedikit dulu ya untuk Kava Brandar ini seperti apa dan kenapa sih Pak Adrianto ini tertarik ya untuk menekuni bisnis ini? Baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Jadi yang pertama, apa itu Kavapreneur? Iya. Ya, jadi Kavapreneur merupakan sebuah komunitas dagang yang bergerak di distribusi barang dengan kualitas premium. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki mitra di 700 mitra yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di seluruh Indonesia itu. Prinsip kami dalam bisnis kami adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bahwa khairun nas yanfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi Kavapreneur senantiasa menyebarkan manfaat. Manfaat yang pertama adalah manfaat produk yang berkualitas. Insya Allah bisa sebagai wasilah untuk kesehatan. Yang kedua adalah manfaat finansial bagi teman-teman yang bermitra di dalamnya. Jadi saya kira seperti itu. Ini merupakan salah satu bisnis syar'i ya. Yeah. Bisa ditambahkan juga dari Kak Ishak. Silakan. Oke, Masya Allah ya, luar biasa. Kalau kita misalnya bicara tentang Kavapreneur ya, maka kita akan kita akan membicarakan atau berfokus tentang berkumpulnya orang-orang ya yang fokus untuk berjuang untuk ya dalam hal ini umat Islam ya yang berkumpul di dalamnya. Makanya insya Allah dengan hadirnya Kavapreneur ini sebenarnya menjadi jawaban ya dari banyaknya usaha-usaha ya, atau bisnis-bisnis yang tutup ya selama masa pandemi ini. Dan alhamdulillah Kavapreneur itu berdiri ya atau hadir pas di masa pandemi. Dan alhamdulillah kami bisa menjawab tantangan di masa pandemi ini dengan membuktikan ya bahwa insya Allah kita bisa grow atau bertumbuh di masa pandemi seperti ini. Ya. Kita tahu ya kalau saat ini kita masuk di tengah pandemi COVID-19 itu ada banyak usaha yang gulung tikar, yang tutup ya. Tapi dengan Kavapreneur ini itu bisa survive ya. Itu tentu ada konsep yang dijalankan. Itu seperti apa Kak Adrianto? Iya, baik. Jadi ini memang menarik Bu untuk kita diskusikan itu ya. Terutama kalau kita berbicara tentang menjadi seorang pengusaha di negeri Indonesia itu. Yang dimana kebanyakan diantara rakyat atau penduduk Indonesia, mohon maaf saya katakan bukan bermental pengusaha, tapi mental karyawan.
Hal itu terbukti kalau kita melihat survei, ternyata jumlah pengusaha yang ada di Indonesia itu nggak sampai 4%. 4%. Ya, hanya 3,7% kurang lebih itu. Nggak sampai 4% itu. Yang jumlah, idealnya berapa, Pak? Ya. Yang idealnya untuk jumlah pengusaha. Untuk ideal negara maju, untuk kita bisa disebut sebagai negara maju, maka paling tidak harus ada 14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan kita baru 3,7% itu ya, nggak sampai 4% itu. Nah, melalui kesempatan ini saya ingin sharing-sharing kepada teman-teman semua terkait bagaimana kita bisa sukses untuk menjadi seorang pengusaha. Karena terus terang teman-teman, saya ini berawal dari seorang guru, ya, guru. Oke ya Pak. Ya, dari guru, seorang guru ya. Ya, guru di sekolah dasar Islam dengan gaji nggak sampai 2 juta rupiah per bulan. Saya punya istri 1, anak 1, kemudian hidup sama keluarga bapak itu. Ya, saya tidak berani bilang baru 1 ya, nanti istri saya monitor Pak. dengarkan itu. Masuk nanti SMS WA dari beliau itu ya. Jadi sebenarnya sekali lagi bahwa kami berawal dari nol itu, berawal dari nol. Ya, dari modal yang pas-pasan sekali itu. Saya ingat sekali bahwa dengan gaji 2 juta kita memulai usaha, sedangkan gaji tidak sampai 2 juta habis dalam sebulan itu. Di mana modal apa yang kami keluarkan itu? Di mana kami mencari modal? Terus terang teman-teman, modal pertama saya itu adalah niat saya itu. Niat yang kuat ya. Saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahajud. Ya Allah, kalau ini bisnis memang baik untuk saya, tolong berikan saya jalan keluar untuk itu. Alhamdulillah Allah memberikan solusi. Apa itu? Kepikiran untuk jual laptop. Nah, itu. Kebetulan saya belikan laptop istri saya. Nah, itu. Tapi nggak sampai 1 bulan itu saya ambil kembali, kemudian jual. Itu pun laptop belum lunas itu. Jadi dengan modal pas-pasan sekali. Itu jadikan modal lagi. Jadi modal pas-pasan. Ya, kemudian dari situ kami mulai bisnis. Nah, apa yang membuat kami bisa apalagi grow, bisa tetap bertahan? Pertama adalah karena di komunitas yang kami masuki, yang kami berada di dalamnya, itu kita diajarkan bagaimana membentuk mental pengusaha. Atau membentuk mental pengusaha. Karena kenapa? Karena pada saat ini banyak orang yang jadi pengusaha itu karena pertama ya karena modal apalagi spontanitas saja. Melihat orang banyak jualan masker, dia rame-rame jual masker. Musiman Pak. Musiman itu, musiman ikut-ikutan. Itu. Betul, ikut-ikutan. Nah, ada juga orang yang ingin jadi pengusaha cuma malu dagang itu, takut ditahu bahwa dia dagang itu. Itu justru ini yang ingin diubah dalam mindset kami itu. Kami diajarkan kita harus percaya diri untuk menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Satu, ya profesi menjadi seorang pengusaha itu banyak bertaburan ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang itu. Kita bisa buka di dalam Al-Quran, kata bai'ah, kata tijaru itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Artinya di antara banyak profesi yang Allah sebut, yang selalu sebut di dalam Al-Quran itu adalah kata dagang itu pengusaha itu. Itu yang pertama yang membuat kami percaya diri. Yang kedua memang keutamaannya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang pedagang yang jujur akan bersama para syuhada nanti di hari kemudian kelak, para siddiqin itu orang-orang yang masuk surga. Ini luar biasa itu. Jadi motivasi agama pertama. Yang kedua adalah motivasi sejarah, ya, yaitu kita disampaikan kepada kita bahwa kenapa kita harus malu dagang? Rasul kita seorang pedagang, Rasulullah Muhammad itu pedagang. Ayahnya pedagang, apalagi ayahnya pedagang, pamannya pedagang, kakeknya pedagang, istrinya pedagang gitu. Sahabat-sahabatnya juga banyak pedagang itu. Bahkan orang-orang misalkan di Indonesia ini yang dimana berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan, sebut saja misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, mari kita telusuri apa profesinya selain dia ulama. Ternyata dia pedagang itu. Ternyata orang-orang hebat itu berawal dari pedagang itu. Jadi kami disampaikan pertama masalah dalil, sejarah, yang ketiga itu fakta. Coba kita lihat sekarang pada hari ini, kenapa kita harus malu jadi pedagang? Artis Raffi Ahmad, kurang apa dia? Penghasilannya dari entertain. Syahrini, kurang apa mereka itu? Roy Ben Onsu, kurang apa mereka? Sehingga dia sekali lagi melebarkan sayapnya dalam dunia dagang itu. Kalau orang yang pendapatannya ratusan juta saja per bulan, bahkan miliaran per bulan, tidak malu dagang. Kalau tahu kita ini penghasilan berapa itu, kok malu dagang itu. Karena kita angka ya. Jadi dengan pembahasan seperti ini Mbak, bahwa
tertancap tajam itu bahwa memang harus menjadi seorang pengusaha, insya Allah. Kemudian yang paling luar biasa lagi adalah dengan kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa mempekerjakan banyak orang. Banyak tenaga kerja, Pak. Banyak tenaga kerja yang sekarang. Tadi terus terang sebelum kami ke sini, kami singgah di Mall Nipah itu, luar biasa. Mall yang begitu besar, yang puluhan toko yang ada di dalamnya, yang terbuka tidak sampai 10 itu. Artinya apa? Banyak karyawan yang dirumahkan ini. Allah alam apakah di PHK atau bagaimana, yang jelas bahwa mereka kekurangan. Di sinilah sekali lagi bangkit jiwa pengusaha kita ini. Ya kasihan ini orang-orang yang dimana misalkan yang di PHK dan punya keluarga, ya kan. Nah, dengan kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa memberikan solusi kepada mereka. Bukan solusi yang sifatnya insidental, kasih uang misalkan per bulan. Nah, ini adalah solusi yang nggak masuk akal ini. Dan bagi kami ini adalah solusi yang dimana, mohon maaf kalau dilakukan sama pejabat tidak mau pusing itu, lebih kasih uang saja tiap bulan itu. Ini kan membuat rakyat malas dan lain sebagainya. Tidak memecahkan masalah. Betul gitu sekali. Oleh sebab itu dengan kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa mempekerjakan mereka itu. Dan luar biasanya di komunitas kami, bahwa komunitas kami memang ini merupakan jawaban dari orang yang ingin melakukan bisnis dengan pengalaman yang minim dan modal yang minim. Luar biasa itu. Jadi ini bukan lagi sebagai hambatan gitu ya. Betul. Kenapa? Karena di dalamnya kami menyediakan mentor-mentor yang berpengalaman. Oh begitu. Ya, yang telah membimbing kami itu. Salah satunya partner saya ini itu. Oke, kalau begitu kita langsung saja dia ke Kak Ishak. Iya. Tadi kita sudah perkenalan banyak ya dengan Kak Adrianto. Sekarang ke Kak Ishak, silakan. Ini gimana nih? Kok tertarik juga untuk menekuni usaha ini? Silakan. Iya betul, masalah. Jadi luar biasa yang disampaikan oleh. Bisa lebih dekat dengan mic-nya, silakan. Oleh Kandaku ini ya, Kanda Adrianto. Ya luar biasa memang ketika kita berbicara hari ini ya tentang pemuda, memang sebenarnya pemuda hari ini atau anak-anak muda itu sebenarnya niat untuk melakukan bisnis itu besar, ya besar. Cuman kadang tidak ingin keluar dari yang mau berbisnis ya sesuai passionnya dan ini ya supaya dilihat worth it gitu, supaya dilihat keren gitu, ajang keren-kerenan lah ya, buka kafe di mana-mana ya, buka kafe A, kafe B dan lain sebagainya gitu. Justru ini yang menjadi permasalahan sebenarnya, karena kita berbisnis itu ingin cari apa sebenarnya ya, apakah ingin cari sekedar untuk keren-kerenan ya, ataukah memang untuk cari cuan di situ, untuk cari penafkahan, untuk cari rezeki di situ ya. Nah, ketika kita fokus ya, misalnya ingin bisnis untuk penafkahan ya, maka kita ya itu saja ya, kita cari bisnis yang mudah dijalankan, nggak ribet, nggak perlu urus produksinya, nggak perlu urus karyawan dan lain sebagainya ya. Cukup kita cari barang yang tepat ya, barang yang keuntungannya bagus ya, marginnya tinggi ya, kemudian putarannya cepat ya, itu kita jual aja gitu, tanpa harus produksi ya. Bahkan sekarang ketika kita mau urus yang seperti itu, urus produksinya, urus karyawannya, itu justru akan menghambat pertumbuhan kita. Bahkan cenderung ya, kalau kita baca penelitiannya, itu hampir ya 98% pengusaha-pengusaha startup pemula itu runtuh di tahun pertamanya gitu, karena memang itu tadi langsung mau handle semuanya gitu, karyawan, produksi ya, marketingnya juga langsung mau handle semuanya. Dan alhamdulillah kami di sini ya di Kavapreneur memang memfokuskan mitra-mitra itu untuk marketing aja gitu. Kami sudah siapkan produknya yang berkualitas ya, cepat perputarannya, tinggi keuntungannya, insyaallah. Kemudian kami mentoring juga gitu. Jadi istilahnya tidak ada istilah coba-coba gitu. Karena jadi untuk konsep bisnisnya ini sudah jelas, Pak ya. Ya betul. Ya, tidak ada coba masuk ke sini kita mau coba-coba, enggak ada. Ya karena pengalaman-pengalaman mentor-mentor yang ada di sini itu yang dibagikan kepada mitra-mitra. Oke, gitu. Jadi langsung action aja. Langsung action aja, gitu, betul. Ya. Kalau bisa tahu dari Kak Adrianto kemudian Kak Ishak ini sudah berapa lama bergabung di bisnis ini? Iya. Kalau ditanya tentang, terus terang kami punya pengalaman bisnis itu ketika terjun di sini. Oh, langsung gitu ya. Iya, jadi dimulai dari tahun 2019. 2019 kami terjun di bisnis ini. Jadi kami bisa katakan bahwa cepat itu. Saya lagi nggak nyangka itu. Terus terang ketika saya menjalani bisnis ini dengan konsep bisnis yang sekarang saya jalankan, justru saya kaget. Kenapa? Karena di 5 bulan pertama saya itu masih nyambil, jadi ngajar, nyambil, dagang.
jadi profesi saya masih ketika itu masih ngajar. Ngajar dari pagi sampai sore itu dagang. Dengan konsep seperti itu saya bisa dapat 5 juta per bulan. Jadi paginya ngajar. Itu. Sorenya itu jualan itu. Itu bagi waktunya gimana, Pak? Ya, luar biasa. Jaga kesehatannya juga bagaimana, Pak? Jadi kalau masalah kesehatan kita kan iya benar. ya. Kan ada di situ ya. Jadi saya kira ini juga solusi bagi teman-teman misalkan yang ketika ingin berbisnis tapi belum mau meninggalkan pekerjaannya, nggak usah itu. Kita cukup memang berbagi waktu. Kalau dibilang kerja keras, siapa orang sukses yang tidak kerja keras itu? Tapi dengan konsep yang kami jalankan, Anda tidak perlu kerja kerasnya keras banget itu. Cukup bagi waktu ya. Iya. Modal juga nggak usah ya, Pak ya. Itu kan biasanya jadi alasan utama ya, kenapa nggak memulai bisnis ya. Betul. Oke. Jadi sekarang nih tadi Anda sudah mendengarkan ya, smart listeners, bagaimana untuk mengapa dari Kak Adrianto kemudian Kak Ishak ini memulai usaha Kafapreneur ya, dari Kafapreneur yaitu Turkish Propolis Ruqyah. Tentunya kita akan tahu lebih banyak lagi, mencoba untuk mengetahui lebih banyak lagi Turkish Propolis Ruqyah ini itu manfaatnya seperti apa sih ya, dan bagaimana cara menggunakannya. Kita akan break untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang ingin bertanya di sore hari ini, sekali lagi kami informasikan kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi Anda nih yang mau nanya-nanya mengenai Turkish Propolis Ruqyah dari Kafapreneur, silakan live chat kami ya, sekali lagi di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Smart Listener, menjaga kesehatan ini hal yang wajib kita lakukan ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, tidur yang cukup, istirahat yang teratur ya, dan yang pastinya Smart Listeners, kenapa enggak Anda juga bisa mengonsumsi minuman kesehatan dari Turkish Propolis Ruqyah, tentunya dari Kafapreneur ya. Kita akan mengetahui lebih banyak lagi nih Smart Listener, Turkish Propolis Ruqyah ya. Sebenarnya produknya ini apa sih, Pak? Silakan untuk Kak Adrianto. Baik, jadi ketika kita berbicara terkait propolis, saya kira ini adalah sesuatu yang bukan baru bagi kita itu. Propolis banyak di pasaran itu. Cuman apa yang membuat orang mau membeli propolis kami? Ya, apalagi dengan harga yang cukup lumayan itu. Ya, 250.000 per botol itu. Sedangkan ada propolis di pasaran harganya 80 ribuan, 60 ribuan, 100 ribu paling mahal itu. Nah, ini menarik untuk diperbincangkan itu. Dan ini juga bisa menjadi strategi bisnis untuk teman-teman yang lain, bahwa pertama prinsip kami adalah ketika kita menjual barang, jangan lihat harganya. Jadi yang dilihat adalah kualitasnya. Nah, itu kualitas apa yang ada di dalam barang tersebut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, itu kami, kalau saya berbicara terkait kualitas ini, maka kualitas Turkish Propolis ini ada di dalam kata Turki, sesuai dengan bahan asalnya. Ya, Turki ini singkatan. Nah, itu T, teknologi canggih pada hari ini, karena dia diekstrak dengan menggunakan teknologi nano, sehingga dia partikelnya sangat kecil, sehingga mudah menyerap bagi tubuh, reaksinya cepat. Itu T. U ya, untuk imunitas. Ya, kenapa imunitas? Karena kita tahu bahwa kita gampang sakit ketika imunitas melemah. Nah, itu dengan imunitas kuat, maka insya Allah berbagai macam penyakit itu sulit masuk gitu. Nah, itu U. R, ruqyah. Dengan adanya fasilitas ruqyah di dalamnya, artinya didoakan, sehingga ini bisa untuk penyakit medis dan non medis. Nah, ini salah satu kelebihannya itu R ya. Jadi, biasanya kalau penyakit non medis itu biasanya ada apa gitu ya? Iya, betul. Iya. Jadi macam-macam itu ya, seperti yang kami tadi sampaikan, bahwa ada yang membuat orang itu bisa cerai sama istrinya, cerai dengan suaminya itu karena jin itu. Ya, dan beberapa juga penyakit itu memang ada karena jin di dalam tubuh kita itu. Ya, insyaallah dengan Turkish Propolis ini bisa menjadi wasilah untuk itu. Kemudian K, kualitasnya impor. Karena memang kualitas ini dari Turki,
ya, dan dia memang kualitasnya premium. Kemudian insya Allah bebas zat lilin, karena kebanyakan propolis itu ada zat lilinnya. Zat lilinnya inilah yang biasa kadang berbahaya bagi tubuh itu. Itu tuh untuk produk ini yang merah itu kan, karena kami 2 macam itu. Sedangkan untuk yang biru kami tambahkan huruf S dan H. Biru ungu Pak. Ungu ya, warna ungu itu ya. Untuk propolis brand itu ada perbedaannya gitu ya. Jadi untuk propolis Turkish propolis Rukia itu terbagi 2 ya. Ada yang tadi sudah merah, kemudian ada yang ungu ya. Itu. Iya. Jadi untuk yang merah itu untuk utamanya untuk penyakit non medis gitu ya. Penyakit. Jadi dia medis dan non medis. Medis dan non medis ya, itu bisa digunakan. Kemudian untuk yang ungu Pak. Ya, mungkin Kak Isak tambahkan Kak Isak gitu. Kalau yang ungu ya memang kita ini kan namanya Turkish Propolis Ruqyah brand ya. Turkish Propolis Ruqyah brand memang fokusnya untuk otak gitu. Ya, untuk kecerdasan otak, menambah fokus ya dalam belajar, juga memberikan ini ya, memperlambat kepikunan untuk orang tua. Jadi memang bukan cuman menyasar usia anak-anak ya. Walaupun memang usia anak-anak itu lebih cenderung membutuhkan nutrisi otak gitu. Tapi orang dewasa pun butuh gitu. Orang dewasa yang mau menghafal Al-Qur'an misalnya ya, seorang guru yang harus belajar gitu, dosen ya, akademisi, bahkan orang tua yang ingin memperlambat ini ya, masa pikunnya gitu. Insya Allah bisa dicegah dengan Turkish Propolis Ruqyah brand gitu. Brand ya. Jadi itu ungu ya. Ungu ya. Jadi unyu ya. Jadi bukan hanya untuk anak-anak aja ya. Betul. Bisa mengkonsumsi, tapi juga untuk orang dewasa bisa gitu ya. Oke, jadi sudah tahu ya smart listeners perbedaan dari Turkish Propolis Ruqyah yang warna merah dan yang warna ungu ya. Kemudian tentu smart listener ini juga yang mengetahui ya, ini kan merupakan minuman kesehatan ya. Untuk cara penggunaannya itu bagaimana Pak? Selain diminum itu bisa dioles atau gimana? Iya. Oke, betul. Bisa tutorialnya mungkin ya? Tutorial. Bisa. Iya dong. Jadi kita jelaskan dulu ya. Kalau kita bicaranya propolis, insya Allah ini bisa untuk pengobatan luar, juga pengobatan dalam. Oh, begitu. Ditambah lagi kami ada ruqyahnya, lebih dalam lagi pengobatannya, insya Allah. Oke, kalau pengobatan luar kan insya Allah bisa untuk luka goresan ya, luka bakar itu insya Allah lebih cepat kering ya, lebih cepat kering kalau dioleskan dengan propolis gitu, insya Allah. Nah, untuk pengobatan dalam ini ya dikonsumsi gitu, bisa ditetes langsung di lidah atau bisa dicampur dengan air gitu. Kalau cara penggunaannya ya kita gunakan sesuai dengan ini saja yang sesuai dengan yang kita butuhkan saja gitu. Ya, kalau kami biasa sarankan penggunaannya itu 1 tetes untuk 10 kg berat badan gitu. Jadi kalau berat 1 tetes untuk 10 kg berat badan. Jadi kalau ada yang beratnya 50 kg berarti kita teteskan 5. Oh, begitu. Gelas di bawah 50? 4 tetes, 3 tetes gitu. Serah ya. Kalau 60 kilo berarti 6 tetes. Oh, 6 1 tetes. banding 10. Iya. Banding 10. Jadi kita bisa mengetahui berat badan orang dari dia berapa meneteskan di situ. Jadi kalau 100 kilo tanpa bertanya itu. Cukup. Oke, silakan teteskan. Oke, begitu ya. Ya, kemudian kalau untuk kita konsumsi untuk stamina saja atau untuk mencegah penyakit, cukup minumnya sekali sehari, insya Allah sudah sangat cukup gitu. Sekali sehari saja. Tapi kalau kita memiliki masalah kesehatan, diabetes misalnya, asam urat, kolesterol, atau mungkin jantung, stroke, itu insya Allah bisa diminum 3 kali sehari ya, dengan dosis yang seperti yang tadi gitu. Jadi pagi siang malam gitu ya? Pagi siang malam. Pagi siang malam ya. Kak Adrianto tadi informasinya bahwa ini minuman ini bukan hanya penyakit medis tapi juga non medis gitu ya. Nah, ini gimana nih dari testimoni yang ada? Itu seperti apa Pak untuk penggunaannya untuk penyakit yang non medis gitu? Apakah memang langsung langsung keluar jinnya atau langsung keluar jinnya? Iya, jadi kan seperti ini bahwa
kadang ada orang yang sakit dia tidak menyadari bahwa sakitnya itu ada medisnya dan ada non medisnya itu. Jadi biasanya ketika beliau minum untuk penyakit medis itu memiliki detox yang berbeda, ya detoksifikasi yang berbeda-beda. Baik kalau dia penyakit medis dengan non medis itu. Kalau dia penyakit non medis memang detoksnya itu beda-beda itu, ya bisa kentara sekali perbedaannya itu. Dari misalkan dia selalu seperti tadi marah-marah itu kan, kemudian yang tadinya tidak pernah mual-mual kemudian tiba-tiba mual, muntah-muntah itu. Itu jadi seperti itu. Cara penggunaannya bisa diminum, ya, bisa juga apalagi diteteskan ke mata, ya, baik mata ya maupun mata pencaharian ya. Bicara tentang finansial itu kan, atau dipakai untuk mencuci muka juga bisa itu. Atau jadi seperti itu penggunaannya untuk apalagi yang non medis itu. Oke, jadi itu tadi ya, smart listeners, itu banyak sekali manfaat dari minuman kesehatan Turkish Propolis Ruqyah ini. Dan untuk sore hari ini kita juga ada live chat yang sudah masuk ya. Kita coba baca dulu ya, Kak Adrianto dan juga Kak Ishak ya. Ini dari akun Sikat Sepatu ya. Apa keunggulan dari Turkish Propolis? Kemudian apakah terbuka untuk kerjasama, maksudnya jadi reseller gitu Pak? Iya. Iya, baik. Langsung dijawab ya Pak. Oke. Silakan. Jadi teman-teman yang saya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebenarnya kami sangat bersyukur sekali diundang di Senin Inspirasi ini di acara Smart FM. Kenapa? Karena memang kami berharap teman-teman yang sekarang bisnisnya lagi mandek gitu kan, atau misalkan mau jadi pengusaha itu, maka bisa kita sharing-sharing di sini terkait ini. Jadi ketika teman-teman misalkan mau join, ya alhamdulillah itu, silakan itu. Berapa yang harus dibayarkan, apakah mendaftar jadi member? Nggak usah itu. Iya, itu kan biasanya ada aturan seperti itu Pak. Jadi mendaftar jadi member, kalau kami tuh enggak itu. Tapi memang teman-teman itu harus memiliki stok untuk minimal 3. Deposit begitu ya Pak maksudnya? Artinya apalagi membeli paket 3 botol itu. Jadi kenapa? Karena beda spirit penjualan kita kalau kita memiliki produk dengan kita nggak punya produk. Itu kami rasakan betul. Karena dalam salah satu ilmu yang kami apalagi ajarkan ke mitra-mitra kami itu ada namanya the power of stock. Semakin banyak stok kita, maka semakin besar power yang kita keluarkan. Jadi terpacu begitu Pak? Terpacu, betul. Wah, ini gimana jadi nih ya? Kami ibaratkan biasa seperti ini kan. Kita biasa melihat penjual mangga di pinggir jalan. Coba lihat berapa stoknya, banyak sekali. Padahal mangga ini 1 minggu paling lama ini busuk gitu. Tapi dia berani stok banyak. Kenapa? Karena dia yakin. Ini ilmu keyakinan, bahwa dia yakin pasti ada pembelinya. Ini mindset pertama yang harus dimiliki seorang pengusaha. Yaitu apa? Apa yang kita pikirkan itu yang akan kita dapatkan. Kalau dalam bahasa hadis itu, ana inda zonni abadibi, saya sesuai persangkaan hambaku, kata Allah. Jadi apa yang kita persangkakan, maka itu pula yang akan kita dapatkan. Kan biasa pengusaha itu, saya takut stok nanti nggak laku. Kalau prinsip kita seperti itu, nggak laku betulan, hakul yakin nggak laku itu. Apa yang kita pikirkan betul, itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ini memang karena Allah telah memberikan warning itu kepada kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita menjadi seorang pengusaha, maka kita harus yakin. Keyakinan salah satunya itu dengan memiliki stok. Kalau kita punya stok, berarti kita yakin bahwa Allah akan membantu kita. Ini adalah harapan, ini adalah doa, dan insya Allah itu yang akan terjadi. Oke. Untuk Turkish Propolis Ruqyah. Nah ini tadi kan harus ada stok gitu ya. Berapa minimal stoknya Pak? Jadi minimal 3 itu dengan harga 630.000. Berapa profit yang teman-teman dapatkan? Profitnya 40.000 per botolnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan keuntungan itu dari 3 botol 120.000 dari 630.000 yang teman-teman keluarkan. Bahkan ada yang lebih murah ya. Bahkan ada yang lebih murah itu. Kalau misalkan ambil paket 5 botol, teman-teman bisa untung Rp55.000 dengan budget cuman 975. Jadi itu mungkin promo ya, promo yang ditawarkan gitu ya Pak. Ini dari akun Sikat Sepatu, jadi sudah nanya terkait unggulannya, kemudian untuk terbuka untuk kerjasama atau reseller gitu ya. Insyaallah. Mungkin dari Kak Ishak mau nambahin
cukup ya? Iya, saya nambahin aja. Oh iya, paketnya. silakan. Jadi memang kami di sini sistemnya itu jual beli ya, putus, kemudian kami berikan plus yang lainnya ya, seperti plus mentoring, kemudian plus pembinaan ya, pengajian yang menghadirkan ustaz-ustaz nasional ya, tokoh-tokoh nasional itu kami berikan kepada mitra-mitra, termasuk dengan ilmu-ilmu penjualan gitu. Ya, jadi ketika teman-teman misalnya mau dengan membeli ya 10 botol ya, ini ada lagi yang lebih murah gitu, beli 10 botol ya, modalnya itu lebih ringan gitu, modalnya lebih ringan dan keuntungannya itu bisa 75.000 per botolnya gitu, 75.000 per botolnya gitu. Nah setelah itu insyaallah teman-teman bisa memilih untuk ikut di grup, ikut pembinaan gitu, dan insyaallah kami akan bimbing sampai sukses dan menghasilkan. Ini untuk komunitas dari Kafapreneur ya, itu rutin Pak melakukan pertemuan juga? Iya betul. Bagaimana? Jadi kami dalam sepekan itu, kalau kami sendiri itu, kalau pertemuan umumnya itu 2 kali sepekan. 2 kali sepekan. Ya, jadi 3 kali. 3 kali. Sama pengajian. Sama pengajiannya, ya, sama pengajiannya. Itu secara virtual iya, atau fisik? Cuma saya mau cerita, ada pembinaan kami yang unik. Pembinaan jam 4 subuh dini hari. Oh ya. jam 3 kalau waktu jam 3 kalau waktu Jakarta. Itu pembahasan apa aja itu? Iya. Jadi karena di pembinaan jam 4 subuh dini hari ini waktu Makassar ya, Indonesia Tengah, itu memang kami adakan supaya apa? Supaya teman-teman itu pertama ya, orang sukses itu bangunnya pagi. Nah itu subuh gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, kita mengajarkan kepada teman-teman ya untuk bangun jam segitu untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah itu. Jadi kami memang mengajarkan 2 hal kepada teman-teman, yaitu marketing langit dan marketing bumi. Kalau marketing bumi itu kita berbicara tentang ilmu teknis penjualan. Iya. Nah, itu. Langsung ketemu ya dengan kliennya ya. Nah, kalau marketing langit itu kita bicara tentang tawakal. Tawakal termasuk sedekah. Ya. Itu karena semua itu adalah amalan-amalan yang memperlancar rezeki gitu. Jadi memang singkatnya bahwa memang bisnis ini adalah wasilah kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi insyaallah dengan kita banyak membantu orang, ini akan memudahkan kita untuk menggapai impian kita itu. Allah akan bantu kita. Bahkan prinsip kami itu bagaimana kita bisa mendapatkan impian, maka bantu mitra kita mendapatkan impian-impiannya dulu. Dengan sendirinya maka kita akan melampaui impian kita sendiri. Nah, jadi insyaallah dalam komunitas kami ini seperti tadi kata Kaisak, memang kami akan dampingi sampai menghasilkan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Tidak dilepas. Selama teman-teman mau dibina, mau belajar, insya Allah itu. Ya. Saling mensupport ya makanya. Iya. Oke. Itu tadi ya. Jadi ada dari akun Sikat Sepatu itu sudah mengajukan pertanyaan ya. Kemudian ini ada beberapa live chat ya yang juga sudah masuk ya di sore ini. Kita akan lanjut lagi ya sebentar. Dan Smart Users sekali lagi ya, kita masih bersama dengan Turkish Propolis Ruqyah dari Kafapreneur. Untuk Anda yang mau nanya-nanya lagi tentang minuman kesehatan yang satu ini, silakan ya, kami masih nantikan. Silakan di live chat kami channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Tentunya kita masih menghadirkan tamu spesial di sore hari ini, masih dengan Kak Adrianto, founder Kafapreneur, dan juga ada Kak Ishak Munajah ya. Kita masih bersama-sama ya di Senin Inspirasi ini untuk bisa mengetahui lagi salah satu bisnis yang tetap bertahan ya di tengah pandemi COVID-19, karena ini berbasis konsepnya ini bisnis syar'i ya. Baik, kita ada beberapa live chat yang sudah masuk di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah masuk. Ada Sikat Sepatu ya, kemudian Harunisa Channel ini siap menyimak dari Kalimantan, kemudian ada juga Baramudo ya dari Balikpapan ya, kemudian ada Nima Hidroponik ya. Nah Kak, bahan propolis ini terbuat dari apa? Karena saya dapat info dapat mengobati non medis juga katanya. Ini secara singkat langsung dijawab aja ya dari Kak Adrianto, silakan. Iya, baik. Jadi propolis ini kan berbagai macam, banyak jenisnya itu. Ada propolis lokal ya, dan ada propolis dari luar itu. Jadi insyaallah alhamdulillah kami menggunakan bahan dari Turki itu. Jadi propolis dari Turki.
Cuman memang dikelola di Indonesia itu. Sebelum dimasuk pabrik, maka dirukyat terlebih dahulu itu. Sehingga inilah yang membuat bisa, insya Allah bisa untuk penyakit non medis itu. Iya. Oke. Kemudian ini ada lagi, Masya Allah, ini bersama meluaskan manfaat katanya, ini dari Baramudo. Kemudian ada juga nih dari beberapa live chat yang sudah masuk. Baik, ini dari Edward, dari Syarif Al-Qadri. Kafapreneur ada berapa produknya untuk bisnis syar'inya nih katanya? Silakan. Dari Kak Ishak ya. Masalah memang ya. Kalau ditanya tentang produk, memang saat ini kita cuma memfokuskan ya kepada mitra-mitra itu untuk satu produk aja, yaitu Turkish Propolis Ruqyah. Adapun variannya itu ada 2, yaitu yang merah dengan yang ungu. Gitu. Kenapa seperti itu? Agar lebih memfokuskan mitra-mitra kami gitu. Ya cukup kami hadirkan satu produk yang berkualitas tinggi, ya, banyak diminati oleh orang-orang, banyak dibutuhkan gitu. Kemudian keuntungan juga tinggi gitu. Jadi nggak perlu banyak produk gitu. Biasanya kan banyak yang seperti ini, penyakit ini obatnya ini, penyakit ini obatnya ini, penyakit ini obatnya ini. Insya Allah dengan Turkish Propolis Ruqyah, Insya Allah bisa untuk ikhtiar berbagai macam penyakit gitu. Insya Allah, bismillah. Oke, jadi ini merupakan salah satu ikhtiar yang kita lakukan gitu ya di tengah pandemi. Tengah pandemi, Insya Allah. Masya Allah ya. Baik, kita akan beralih untuk live chat berikutnya. Tadi dari akun Al-Qadri, Syarif Al-Qadri. Kemudian dari Edward Emmanuel, keren Pak visi misinya. Semoga Kafapreneur ini semakin banyak orang yang mau bergabung di dalamnya. Amin. Ya. Kemudian dari akun Detars ya. Untuk produk yang sekarang di display ini bisa di demo nggak ya untuk penggunaannya? Wah. Iya. Ada yang sudah kebuka nggak? Nggak apa-apa. Bisa di demo, di tutorial dulu ya. Jadi bisa lebih yakin gitu ya. Iya. Bisa sambil ngobrol-ngobrol mungkin. Sambil minum kopi dulu ya. Silakan. Jadi tadi ya Smart Listeners, untuk dosis untuk penggunaannya itu ada beberapa tetes gitu ya. Oke, kita bisa lihat ini untuk produk propolis Turkish Propolis Ruqyah itu ada 2 warna ya Smart Listeners. Jadi ada warna merah dan juga ada warna ungu. Ya. Langsung Kak Adrian silakan. Iya. Mungkin kita ya Kak, saya ingin sharing-sharing kepada teman-teman terkait bagaimana kita bisa memilih sebuah produk yang bagus di masa pandemi. Kenapa di masa pandemi ini? Kami ingin share ilmu kami, pengalaman kami kepada teman-teman semua, dan ilmu ini telah kami praktekkan dan berhasil itu. Nah, itu. Jadi ketika teman-teman ingin berbisnis di masa pandemi ini, maka carilah bisnis yang dibutuhkan oleh orang itu, dibutuhkan banyak oleh orang. Ya, contoh misalkan bisnis di bidang makanan itu bagus. Kemudian di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Jadi ini dulu kita tentukan. Kami itu bergerak di bidang kesehatan. Tapi setelah ini kita tentukan, maka kita harus tahu bahwa tidak semuanya bisnis di bidang makanan itu survive di pandemi. Begitu pula dengan pendidikan, begitu pula dengan kesehatan itu. Maka berikutnya adalah kita memperhatikan cara untuk mempromosikan itu. Contoh misalkan kami di bidang kesehatan, kami gunakan propolis. Ya, seperti tadi yang Kak sebutkan bahwa ada yang varian merah dan ada varian biru. Uniknya ini adalah ini ringan dan kecil. Ya, bisa dibawa jadi kemana-mana gitu ya. Produk ringan dan kecil selain bisa dibawa kemana-mana, bisa dijual kemana-mana. Itu kenapa? Karena dia ringan. Dia ringan itu. Dia ringan. Ya, bayangkan misalkan kalau kita ambil tadi paket 10 botol 5.000, ya kita bisa free ongkirkan orang, misalkan cuma 20.000 kita bisa dapat untung. Nah, jadi kita bisa online kan, orang nggak akan berpikir panjang. Kenapa? Karena murah. Biasanya orang membeli sesuatu kalau ongkirnya berat, dia mempertimbangkan untuk membeli barang tersebut. Ya alhamdulillah ini ringan kecil. Itu. Yang kedua, ini cepat habis itu. Kalau di konsepsi rutin Kak, itu paling lama 2 minggu sudah habis. Itu. Karena barangnya berkualitas sehingga terjadi repeat order. Nah itu. Jadi sehingga mungkin bisa Kaisak. Ya silakan untuk cara penggunaannya. Jadi sambil saya terangkan teman-teman. Jadi sehingga apa? Sehingga kita tidak mencari customer baru terus. Itu. Ya karena yang susah itu mencari customer baru itu. Ya.
susah untuk mencari customer baru Iya. ya. Kemudian cari bahan atau produk yang tahan lama, gitu, yang lama expire-nya iya, itu. baik. Bisa dijelaskan Jelaskan. apa yang terjadi di depan, Kak Adrian? Oke, baik. Cara pemakaiannya, ya, baik. Jadi teman-teman ya cukup siapkan setengah gelas ya. Bagusnya air hangat ya, tapi nggak jadi masalah mau air hangat ya, air biasa atau bagaimana, itu insya Allah bisa. Itu kita siapkan setengah gelas aja ya. Kemudian kita teteskan ya ini ya Turkish Propolis Ruqyah ke air yang telah disediakan gitu. Iya. Ya. Bagaimana berapa tetes? Ya kita perbandingannya 1 banding 10 ya. 1 tetes untuk 10 kg berat badan. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya beratnya 50 kilo berarti kita 5 tetes ya. Kalau 60 kilo 6 tetes, 60-an kilo gitu. Ya. Ini siapa nih yang mau jadi patokan? Saya atau saya aja ya? Saya langsung bisa ketahuan berapa berat badan saya itu. Saya aja Siapa ya. nih? Oke. Ishak saja ya. Silakan dihitung sendiri ya. Iya. 1. Ketahuan. 1 lagi 6. 6 ya. Ya, jadi memang tetes ya. kalau kita lihat ya teman-teman, Turkish Propolis Ruqyah ini tidak mengandung zat lilin ya. Jadi ketika kita campurkan di air, dia lebih mudah larut di air gitu. Lebih mudah larut di air karena nggak mengandung zat lilin, dan insya Allah ya di air saja larut, apalagi di darah kita gitu insya Allah. Nah kemudian ya warnanya juga ya tidak cenderung berwarna putih ya, karena memang kita dan dengan menggunakan teknologi nano ya, zat lilin itu ditiadakan ya, atau terbebas dari zat lilin gitu. Jadi warnanya enggak warna putih ya, putih susu. Biasanya kan lilin berwarna gitu. Alhamdulillah ini insyaallah bisa dikonsumsi jangka panjang dan tidak menyebabkan ini ya efek samping ke ginjal atau hati gitu. Karena penggunaan zat lilin yang terlalu sering. Insyaallah. Atas izin Allah, semua penyakit itu bisa disembuhkan. Betul, ya. insyaallah. Baik, itu tadi ya. Jadi cukup 6 tetes dengan segelas berapa? Air putihnya? Setengah gelas ya, setengah gelas. Air, jangan air dingin ya, air hangat saja ya. Lebih bagus air hangat. Kemudian kita minum. Langsung diminum. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan sambil duduk. Bismillah. Ya. Oke, langsung ya, langsung. Oke. Jangan lupa ditelannya. Ini juga insya Allah bagus untuk panas dalam ya, sariawan ya. Sariawan itu bagusnya langsung ditetes. Ditetes ya. Ditetes. Sariawan, sakit gigi dan seterusnya. Ya. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Detars ya. Kemudian kita ada lagi, waktu kita tersisa 2 menit lagi ke depan ya. Ini masih ada banyak ya pertanyaan yang masuk melalui live chat ya. Baik, kemudian ini ada live chat yang masuk, Alifa Amatullah ya. Sejauh apa peluang sukses bersama Kafapreneur? Lalu untuk produknya sendiri apakah benar-benar dicari oleh masyarakat katanya? Iya. Silakan. Baik. Jadi pertama saya jawab dari belakang, apakah produk ini benar-benar dicari? Alhamdulillah, sebelum kami launching kemarin pas Idul Adha di Turki, itu sudah laku 11.000 botol lebih. Nah itu sebelum launching. Kemudian yang kedua, alhamdulillah mitra kami hampir dikatakan tiap hari bertambah itu. Ya, sekarang alhamdulillah 700 mitra di berbagai daerah di Indonesia itu. Jadi alhamdulillah peluangnya besar sekali. Bahkan beberapa mitra kami yang join baru 1 bulan, 2 bulan, itu profitnya macam-macam. Ada sudah dapat 4 jutaan, kemudian 8 juta. Intinya sebenarnya adalah teman-teman mau belajar dan mau bekerja keras itu. Karena kan nggak mungkin kita gabung langsung tiba-tiba sukses tanpa ngapa-ngapain itu. Nah, disitulah di kekuatan pembinaan itu. Jadi teman-teman akan dibentuk mentalnya, mental pengusaha yang tahan banting. Itu untuk prosesnya itu berapa bulan, Pak? Untuk prosesnya, kalau pertama kali gabung ya di Kafapreneur. Jadi saya ambil contoh saya seperti ini, Mbak. Saya mendapatkan 10 juta pertama itu di 6 bulan. 6 bulan. Saya join di bisnis ini. Kemudian saya membina tim saya cuma 2 bulan. Kenapa seperti itu? Karena pengalaman kami yang panjang
yang banyak pahitnya di situ, itu kami tiadakan. Kami ambil manis-manisnya, yang bagusnya kemudian kami kasih mitra kami gitu. Sehingga dia tidak perlu mengalami kegagalan, kegalauan, kegundahan yang kita rasakan yang kita rasakan itu. Cukup yang manis-manisnya yang manis-manisnya aja itu. Intinya mereka melewati jalan pintas untuk sukses ya. Itu. Oke. Tadi seperti diinformasikan juga ya, kalau semuanya di Makassar ini apakah ini juga sebagai basis juga ya dari Turkish Propolis Ruqyah ini ya, kalau di Makassar? Betul. Ya, jadi memang di Makassar ini karena kami juga tinggalnya di Makassar, ya memang produksinya juga ya itu dari sini gitu, dari Makassar juga insya Allah. Justru tapi alhamdulillah ya dengan titik sentralnya itu di Makassar, justru lebih mudah ya untuk merambah ya, kita mau ke timur lebih mudah, ke barat lebih mudah, ke utara, ke selatan juga lebih mudah karena Makassar itu central of point of Indonesia, central point of Indonesia. Oke. Baik, itu menjadi, jadi Makassar ini untuk jadi basis ya untuk di Indonesia ya, untuk untuk penjualan dari Turkish Propolis Ruqyah dari Kafapreneur. Sepertinya kita terbatas oleh waktu nih dari ada banyak sih ya sebenarnya yang masih ingin saya tanyakan. Jadi sekali lagi juga nih untuk smart listeners yang sudah bergabung juga melalui live chat ya, terima kasih sudah masuk ya, sudah bergabung di bersama kami di sore hari ini. Mungkin untuk dari Kak Adrian atau dari Kak Ishak masih ada yang ditambahkan sebagai penutup kita di kesempatan sore ini? Baik, kalau dari saya menyampaikan dua hal kepada teman-teman semua ya. Bagi teman-teman yang ingin berbisnis, maka lakukanlah atau perbaikilah dua hal. Yang pertama adalah intention. Intention itu adalah niat kita. Niat kita berbisnis untuk apa itu. Jadi milikilah niat yang benar, niat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan nafkah yang terbaik untuk keluarga, kemudian untuk orang tua, ya, dan orang-orang yang kesusahan. Itu yang pertama. Yang kedua, contribution. Artinya bisnis yang kita jalankan harus berkontribusi bagi banyak orang. Dengan kata lain, manfaatnya itu dirasakan oleh banyak orang, sehingga makin banyak orang yang mendoakan kita. Dengan seperti itu, bisnis kita akan bisa sustain dan bisa grow. Itu saya kira. Baik, Kak Ishak. Ya, mungkin saya bahas dari segi bagaimana kita bisa sukses, insya Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang kesuksesan, maka ini identik dengan yang namanya sebenarnya gagal gitu. Kesuksesan itu identik dengan kegagalan. Jadi ketika kita bercita-cita atau memiliki impian untuk sukses ya, atau membangun bisnis yang sukses, maka poin pentingnya adalah jangan pernah takut untuk gagal gitu. Jadi kita nggak akan pernah khawatir untuk mencoba ketika seperti itu. Kita nggak akan khawatir untuk memulai gitu. Karena memang semua ya rata-rata polanya ya orang-orang sukses itu pasti mengalami yang namanya kegagalan, bahkan sering ya, bukan cuma satu kali gagal tapi berkali-kali ya, berulang kali, dan bukan kegagalannya yang terpenting, tapi bagaimana kita bangkit setelah kegagalan itu yang terpenting insya Allah, karena sukses adalah suka proses. Ada proses di dalamnya ya. Proses. Baik, sekali lagi nih untuk mendapatkan untuk produk ini caranya seperti apa untuk mendapatkan? Insya Allah. Ketika teman-teman ingin mendapatkan produk ini ya, atau ingin bermitra ya, menjual juga produk ini, cukup teman-teman hubungi ya mitra-mitra kami yang ada di berbagai akun media sosial. Alhamdulillah kami punya mitra ya, kami punya mitra itu tersebar di berbagai daerah ya, di Jawa ya, Sumatera, Sulawesi, dan berbagai daerah-daerah yang lainnya insya Allah. Jadi insya Allah mudah ditemukan ya. Oke, baik. Baik, sepertinya kita juga harus menuntaskan kebersamaan kita ya di sore hari ini, dan sekali lagi ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita ya untuk tetap sehat, apalagi di tengah pandemi COVID-19, tentunya dengan mengonsumsi minuman kesehatan Turkish Propolis Ruqyah dari Kafapreneur. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Adrianto yang sudah hadir di studio, founder Kafapreneur. Kemudian ada juga Kak Ishak Munajah, founder dari Kafapreneur. Sekali lagi ya Smart Listener, dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Jaga kesehatan Anda untuk tetap sehat dan juga produktif.